Recording. Aduh.
ternyata di Omikron juga ada di BPJS, jadi baik. Ya, kita mulai aja ya, tes Januar, host-nya gimana udah? Tes. Oke, kita mulai aja. Suara saya jelas, Dr. Widya jelas ya? Oke. Jelas, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian, para narasumber pada acara webinar PABDI yang kedua di tahun 2021 ini, para peserta, para senior dan sejawat sekalian, pertama-tama saya selaku Ketua PABDI Cabang Bogor mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu pada hari ini, ya, di mana kita pemerintah terutama di Bogor kan ini ada pengetatan, ya, kalau di rumah kita bisa mengisi salah satu kegiatan adalah mengikuti webinar pada pagi menjelang siang ini. Kemudian juga kepada para peserta yang terdaftar hampir lebih dari 350 sambil kita tunggu mereka sedang registrasi. Kami selaku pengurus dan Ketua PABDI Cabang Bogor mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Saudara sekalian, seperti kita ketahui pada saat ini pandemi kita belum tahu sampai di mana ujung akhirnya. Namun kita sudah
sedikit banyak mendapatkan pengalaman selama kurang lebih 11 bulan ini menghadapi pandemi yang mana kita dulu waktu kuliah, waktu kita kepanitraan, tentu saja tidak ada atau kita tidak mengalami bagaimana bekerja dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi kita belajar dan sekaligus mengalami hal yang luar biasa pada saat ini. Nah, untuk itulah pada hari ini kita ada 2 topik. Yang pertama, Dokter Widya, Dokter Kolonel Laut Kesehatan Dr. Widya Wirawan, spesialis penyakit dalam Finasim MH, Master Hukum, akan menyampaikan presentasinya mengenai aspek hukum rahasia kedokteran di era pandemi COVID-19. Ya, saya kira topik ini sangat menarik sekali karena sebagai dokter kita tidak akan lepas dari legal aspek mengenai segala sesuatu masalah hukum menghadapi kondisi yang sedang terjadi. Kemudian pada sesi kedua, Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, akan menyampaikan mengenai peran hidroksikloroquine dan prednisolon dalam penata laksanaan penyakit-penyakit autoimun. Kita juga tidak bisa menghindarkan bahwa yang kita hadapi adalah pandemi COVID. Namun penyakit-penyakit lain, apakah penyakit metabolik ataupun penyakit autoimun yang sebelum ini kita juga merasakan kasusnya makin meningkat, namun dikarenakan begitu luar biasa hebatnya masalah COVID ini, kadang-kadang kita tidak terlalu fokus pada kasus yang lain. Nah, untuk ini kita juga berterima kasih kepada Dr. Alvina yang juga bersedia membagi ilmunya untuk menata laksana pasien-pasien COVID. Dan pada akhir dari presentasi kedua pembicara ini, kita akan punya waktu untuk berdiskusi. Ya, kita persilahkan melalui chat, kalau ada waktu nanti melalui diskusi langsung, kita sediakan waktu. Baiklah, saudara sekalian, ini tadi pembukaan sekaligus merangkap ucapan selamat datang sebagai Ketua PAPDI Cabang Bogor. Guna mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung Dr. Widya untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilahkan Dr. Widya. Saya kira Dr. Widya juga sedikit kita buka kurikulum vitae-nya. Dr. Widya adalah anggota PAPDI Cabang Bogor. Beliau aktif sebagai klinisi, namun saat ini beliau juga menjadi tim kedokteran RI2, ya, jadi kesibukannya ada di Jakarta dan di Bogor. Namun Dr. Widya adalah salah seorang juga pengurus dari organisasi PAPDI Cabang Bogor mengenai etik dan legal. Silakan Dr. Widya untuk menyampaikan presentasinya. Ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Erwanto, SPPD Finasim KAI, selaku Ketua PAPDI Cabang Bogor. Yang saya hormati para dokter senior, para rekan-rekan dokter, terima kasih atas kehadirannya pada webinar pagi ini. Pada webinar pagi ini saya akan membawakan dengan judul Aspek Hukum Rahasia Kedokteran Era Pandemi COVID-19. Next-nya mana, Pak? Ya. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan beberapa masalah ya ataupun pertanyaan bidang etik mediko-legal. Sebagaimana kita tahu pada saat awal-awal dulu ketika pasien-pasien COVID baru hitungan jari, orang banyak menuntut agar identitas, alamat penderita itu diumumkan ke publik. Kemudian sekarang ketika pandemi ini sudah banyak pasiennya, justru kebalikannya, orang tidak mau identitasnya atau alamatnya diumumkan. Nah, bolehkah seorang menolak memberitahukan diagnosis atas alasan privasi atau rahasia kedokteran dilindungi undang-undang?
bolehkah DPJP membuka rahasia kedokteran? Bolehkah rumah sakit membuka rahasia kedokteran? Dan bagaimana undang-undang kita ini mengaturnya akan hal-hal pertanyaan-pertanyaan tersebut? Saya mulai dari definisi dulu. Definisi rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Itu saya ambilkan dari Permenkes. Kemudian definisi wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Bagaimana sebetulnya kedudukan rahasia kedokteran ini diatur oleh profesi kita dan bagaimana juga kedudukannya diatur oleh undang-undang. Profesi kita mengatur rahasia kedokteran ini mulai dari pertama kita menjadi dokter, yaitu kita semua pernah mengucapkan sumpah dokter pada saat dilantik menjadi seorang dokter. Yang nomor 4 itu berbunyi, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Profesi kita juga mengatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 16 bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal. Itu profesi kita mengatur mengenai rahasia kedokteran. Kemudian negara dalam hal ini pemerintah mengatur juga tentang rahasia kedokteran ini oleh KKI dalam Perkonsil nomor 4 2011 itu didapatkan dalam pasal 3 didapatkan 28 perilaku dokter yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin profesi, dan yang huruf Q salah satunya adalah membuka rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, dan ada juga di dalam KUHP walaupun tidak menyebutkan rahasia kedokteran, tapi di situ menyebutkan profesi. Untuk nanti undang-undang dan PMK yang akan saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Rahasia kedokteran yang pertama tentunya ada di Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian ada juga di Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Itu 4 undang-undang utama bagi kita yang berprofesi sebagai dokter sebaiknya mengetahui tentang itu dan pernah membaca. Ditambahkan lagi satu undang-undang karena ini dikaitkan dengan wabah penyakit menular, tentu saja Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, karena kita akan kaitkan dengan era pandemi COVID ini, bagaimana rahasia kedokteran itu diatur. Sedikit tentang Permenkes RI nomor 269 tentang rekam medik dan Permenkes RI nomor 36 2012 tentang rahasia kedokteran itu sendiri. Jadi ada satu Permenkes yang mengatur khusus tentang rahasia kedokteran, yaitu nomor 36 tahun 2012, dan nanti sedikit beberapa pasal KUHP yang mengatur rahasia profesi, dan beberapa kali juga diikutkan atau dihubungkan ke dalam permasalahan bidang rahasia kedokteran. Dalam Undang-Undang RI nomor 4 1984 pasal 3 disebutkan bahwa Menteri menyebutkan atau menentukan penyakit-penyakit apa yang masuk ke dalam kategori wabah penyakit menular, dan ini adalah dasar hukum mengapa COVID dimasukkan ke dalam wabah penyakit menular, yaitu
nomor HK 0107 Menkes 104 2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus infeksi 2019 novel nCoV sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya tanggal 4 Februari 2020. Jadi masuklah COVID ini ke dalam penyakit yang dapat menimbulkan wabah, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 itu bisa digunakan. Saya mulai dengan undang-undang yang pertama. Undang-undang yang pertama ini Undang-Undang Praktik Kedokteran. Tidak bisa lepas tentunya rahasia kedokteran ini dengan rekam medis, di mana pasal 47 mengatakan rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1, semua rumah sakit harus membuat rekam medis, harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 48 dari undang-undang tersebut, setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran, wajib. Pasal 2 dari ayat 2 dari pasal 48, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk 4 kepentingan ini saja, kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ya. Jadi walaupun ada ayat bahwa wajib kita menyimpan rahasia kedokteran, tapi ada 4 keadaan bahwa rahasia kedokteran itu dapat dibuka, dan itu diatur oleh peraturan menteri yang nanti kita akan lihat. Dalam pasal 51 ayat undang-undang tersebut, praktek kedokteran juga dikatakan dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban. Ada 5 kewajibannya, dan yang nomor 3 atau C-nya adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dan ada ketentuan pidana, walaupun pidana ini sebetulnya sudah dihapus ya, pidananya dihapus, tapi kalau dendanya tidak dihapus. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan A, B, C, D, E, yang C-nya adalah dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf A, B, C, D, dan huruf E. Yang huruf C-nya adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien tersebut, ya, tentang rahasia kedokteran. Untuk ketentuan pidana ini sudah di judicial review dan sudah tidak ada lagi ancaman pidana kurungan. Sudah dihapuskan pidana kurungan, yang ada hanya denda. Undang-undang yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah Undang-Undang Rumah Sakit. Ya, bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis, tentunya sesuai dengan ketentuan rekam medis. Di mana pada pasal 44 dikatakan bahwa rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran kepada publik. Ayat 2, pasien dan atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokteran kepada umum. Jadi apabila rumah sakit dituntut oleh pasien atau keluarganya dan pihak penuntut ini mengungkapkan kepada media massa, maka rahasia kedokteran dapat kita buka. Tetapi kalau mereka tidak membukanya ke media massa, artinya mungkin dengan penasihat hukum saja, dua belah pihak, itu kita tidak boleh. Tetap kita harus pegang rahasia kedokteran. Pasal 38, rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. Ayat 2-nya, rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien,
untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum atas persetujuan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sama dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Dan ayat 3-nya pun sama, nanti akan diatur oleh peraturan menteri untuk rahasia kedokteran ini. Nah, undang-undang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya tahun 2009. Bahwa pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 9, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 10, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Ini saya sampaikan di sini karena berhubungan dengan tema kita tentang wabah penyakit menular. Ya. Pasal 54, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan kepada semua pasien. Itu juga asas rumah sakit juga non-diskriminatif. Pasal 2, mohon maaf, ayat 2, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pasal 57, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ayat 2, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. Nah, ini perlu dicermati. Rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal A. perintah undang-undang, B. perintah pengadilan, C. izin yang bersangkutan, D. kepentingan masyarakat, E. kepentingan orang tersebut. Nah, ini sekarang undang-undang keempat yang saya sampaikan adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan, pasal 58, ayat 1, tenaga kesehatan dalam menjalankan prakteknya wajib, dan yang C-nya adalah menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Dan pasal 73 ayat 1, setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan penerima pelayanan kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi 44 undang-undang utama yang mengatur profesi kita mewajibkan kita menyimpan rahasia, tapi juga ada saatnya di mana rahasia kesehatan itu dapat dibuka. Undang-undang yang ingin saya sampaikan yang nomor 5 adalah Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pasal 11, barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib melaporkan kepada kepala desa atau lurah dan atau kepala unit kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Ya. Jadi pasal 3 tadi, pasal 3 Undang-Undang tentang wabah itu menyebutkan menteri menyebutkan menentukan penyakit-penyakit apa yang masuk ke dalam wabah, dan COVID ini sudah masuk, disebutkan tadi ada dasar hukumnya. Jadi ini setiap
orang, karena barang siapa yang tanggung jawab di lingkungannya, itu mungkin lingkungan kantor atau lingkungan tempat tinggal, itu wajib melaporkan. Ayat 2-nya, kepala unit kesehatan atau kepala desa atau lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan atau instansi yang bersangkutan. Ya, jadi kepala unit kesehatan bisa puskesmas, bisa rumah sakit, itu harus segera melaporkan apabila ada kasus atau suspek pasien wabah penyakit menular. Pasal 12, kepala wilayah atau daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Jadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu wajib mengetahui sehingga wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Dan ada ketentuan pidananya, dan yang ini yang sering dipakai untuk menuntut pihak-pihak yang dianggap menghalangi, seperti pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ayat 2-nya, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Jadi kalau sengaja pidana 1 tahun, denda 1 juta, kalau karena kealpaannya itu setengahnya. Ini sedikit tentang rekam medis, tadi 5 undang-undang sudah, sekarang ada 2 peraturan Menteri Kesehatan yang akan saya sampaikan di sini. Karena rahasia kedokteran tidak lepas dari tentunya rekam medis ya. Pasal 10, informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. 2, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal A. Untuk kepentingan kesehatan pasien, B. Memenuhi permintaan aparatur penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, C. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, D. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, E. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Ya. Ini peraturan Menteri Kesehatan yang khusus mengatur tentang rahasia kedokteran. Tadi beberapa undang-undang praktik kedokteran, undang-undang rumah sakit, selalu akan menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kedokteran diatur oleh peraturan menteri. Peraturan menterinya ini adalah nomor 36 tahun 2012. Saya sebutkan pasal 4 ayat 1, semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. 2, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, badan hukum, korporasi, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan, mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi semuanya wajib menyimpan rahasia kedokteran.
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7, pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. 3. Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi harus dilakukan secara tertulis. Nah, tidak semua aparatur penegak hukum boleh meminta rahasia kedokteran, tetapi aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Jadi pro justisia. Jika ada tulisan pro justisia, baru kita wajib memberikan. Pasal 9, pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum. Ya. Jadi untuk kepentingan penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum, rahasia kedokteran dibuka tanpa persetujuan pasien. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi audit medis, yang B-nya ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular, nah, tema kita. Ya. C. Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara. D. Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang. Dan E. Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. Itu 5 keadaan tersebut untuk kepentingan umum dilakukan tanpa persetujuan pasien. Pasal 15 ayat 2, dalam rangka melakukan pembinaan pengawasan, Menteri, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan surat tanda registrasi, izin praktek tenaga kesehatan, dan atau izin fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini saya sampaikan 2 pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan rahasia profesi, ya. Ini suka juga dikaitkan dengan profesi kita, karena ini semua profesi sebetulnya. Pasal 322 ini tentang kewajiban menjaga rahasia profesi. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Nah, ini mungkin untuk ada peraturan Mahkamah Agung, apabila di dalam KUHP itu ada denda, pidana denda, itu dikalikan 10.000. Dikalikan 10.000. Jadi kalau ada tertulis denda paling banyak Rp9.000, dikalikan 10.000. Jadi ini 90 juta. Karena kalau Rp9.000 orang bayar aja Rp9.000, murah. Tapi sudah ada peraturan Mahkamah Agung bahwa apabila di KUHP itu ada tertulis denda, itu dikalikan 10.000. Nah, pasal ini juga suka dikaitkan juga dengan penanggulangan wabah sekarang ini, yaitu pasal KUHP pasal 216. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp9.000 kali 10.000 gitu ya. Nah, termasuk yang menghalang-halangi undang-undang tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Gitu. Baik, jadi sebagai kesimpulan, yang pertama adalah rahasia kedokteran wajib dipegang teguh oleh setiap dokter, tenaga kesehatan, maupun pimpinan fasilitas kesehatan. Rahasia kedokteran dapat dibuka atas dasar untuk kepentingan pasien, kepentingan masyarakat, kepentingan hukum, perintah pengadilan, maupun ketentuan undang-undang. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka untuk kepentingan umum dilakukan tanpa persetujuan pasien. Selanjutnya, pembukaan rahasia kedokteran dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan umum, diantaranya ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular, ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, juga penelitian kesehatan untuk kepentingan negara. Baik, saya rasa itu slide terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, terima kasih juga kepada PT Fahrenheit yang telah mendukung acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Widya yang telah menyampaikan presentasinya dengan waktu yang cukup dan cukup jelas sekali. Saya kira sejauh sekalian peserta webinar pagi ini sudah mulai ada banyak pertanyaan. Kita nanti akan ada satu waktu diskusi, ya, bagaimana seorang dokter harus melindungi diri, harus tahu sampai di mana sebetulnya membuka diagnosis dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusi. Terima kasih. Sejauh sekalian, sampailah kita pada sesi presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, yang akan menyampaikan presentasinya dengan judul Peran hidroksikloroquine dan prednisolon dalam penata laksanaan penyakit autoimun. Saya kira topik ini juga cukup menarik sekali karena kita tidak bisa pungkiri bahwa penyakit autoimun kasusnya makin meningkat dan perlu banyak yang dipahami. Sedikit mengenai kurikulum vitae Dr. Alvina. Dr. Alvina adalah sebagai tambahan informasi putri dari salah seorang anggota kami, Dr. Ahani, dan Dr. Alvina aktif sebagai staf pengajar di FKUI Departemen Penyakit Dalam Divisi Alergi Imunologi Klinik, dan juga sering menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah. Saya kira Dr. Alvina sedikit banyak juga beberapa kali di acara ilmiah PABDI Cabang Bogor sudah pernah kita undang sebagai narasumber. Kepada Dr. Alvina, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Alvina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama pada Dr. Erwanto, Dok, sebagai selain moderator juga sebagai Ketua PABDI Bogor atas perkenalannya dan juga undangannya. Kesempatan yang sangat berharga sekali untuk bisa sharing di sini dengan rekan-rekan sejawat dokter semua. Terima kasih juga kepada para panitia dan juga pihak sponsor yang sudah mengadakan acara ini. Ya, terima kasih Dok, hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan mengenai peran hidroksikloroquine dan prednisolon dalam penata laksanaan penyakit autoimun. Ya, seperti kita ketahui juga saat ini selain kita berhadapan dengan COVID, kita juga masih harus menghadapi kasus-kasus pasien dengan penyakit kronik. Dan penyakit autoimun ini memang kita lihat sebelum era COVID ini juga angkanya cenderung meningkat ya. Meskipun memang jumlahnya tidak sebanyak di negara barat yang
memang sebelumnya pendataannya sudah cukup banyak, tapi memang di Indonesia kita lihat di lapangan imun meningkat. Itu juga mungkin karena metode diagnostik kita yang lebih baik saat ini dan juga awareness dari para dokter yang sudah makin meningkat. Penyakit autoimun itu bisa terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi harusnya keseimbangan tubuh yang baik itu, respon imun tubuh yang baik itu bisa seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu rendah. Ketika dia berlebihan terhadap sel tubuh sendiri, akibatnya bisa terjadi penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu sebenarnya banyak sekali ya, bisa sekitar ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun. Tapi mungkin tidak terlalu banyak yang sering kita jumpai. Penyakit autoimun itu bisa bersifat sistemik, tapi juga bisa yang spesifik organ. Yang kita mungkin paling sering mendengar seperti lupus, kemudian sindrom antifosfolipid, atau di sini Sjogren syndrome, itu merupakan jenis penyakit autoimun sistemik yang sebenarnya cukup banyak ditemukan. Kalau organ spesifik seperti tiroiditis, kemudian multiple sklerosis atau diabetes tipe 1 itu merupakan organ spesifik. Imunosupresan atau steroid umumnya kita gunakan pada penyakit autoimun yang sifatnya sistemik atau yang non-organ spesifik. Sementara kalau organ spesifik beberapa kita tidak menggunakan imunosupresan atau steroid sebagai terapi utama seperti pada tiroiditis atau tirotoksikosis atau pada diabetes tipe 1. Nah, memang steroid atau imunosupresan lain ini cukup luas penggunaannya kita gunakan ya, baik dari penyakit autoimun maupun penyakit autoinflamasi. Dan hampir mungkin semua penyakit autoimun itu kalau kita lihat tata laksananya menggunakan kortikosteroid. Kemudian sparing agent yang lain digunakan tergantung dengan indikasi mekanisme patogenesis penyakit tersebut dan juga mekanisme kerja dari imunosupresannya. Nah, ini memang banyak sekali steroid sparing agent, tapi biasanya dasarnya yang pertama kali diberikan adalah kortikosteroid, karena kita tahu kortikosteroid itu bisa bekerja lebih cepat untuk menimbulkan efek mensupresi inflamasi atau menekan respon imun tubuh, sementara imunosupresan lain membutuhkan waktu untuk bekerja. Dan penting buat kita memahami bagaimana tiap imunosupresan itu bekerja agar kita mengetahui bagaimana manfaatnya ke berbagai penyakit autoimun dan efek samping yang harus dimonitor. Nah, pada kesempatan ini kita lebih membahas mengenai kortikosteroid atau glukokortikoid. Ya, untuk mereview saja, kita tahu bahwa glukokortikoid ini bekerja pada hampir semua sistem kekebalan tubuh kita, baik yang sifatnya non-spesifik, yang bekerja lebih awal, dan yang sifatnya spesifik, baik yang humoral maupun yang sifatnya seluler. Dia bekerja terutama juga untuk menghambat fungsi neutrofil, kemudian dia meningkatkan maturasi dari sel dendritrik, tapi di satu sisi dia menurunkan aktivasi dari sel T seluler. Di sini kita tahu terutama T helper 1, T helper 2 yang berperan pada penyakit autoimun juga. Nah, untuk T helper 17 dan T regulator, memang efek dari kortikosteroid ini masih belum jelas diketahui bagaimana efeknya. Selain itu juga dia memiliki sifat untuk antiinflamasi ke sel makrofag dan komonosit yang menghambat pembentukan reaktif oksigen spesies dan juga oxidative burst dan menghambat apoptosis dari sel-sel ini. Nah, kita mengambil salah satu penyakit autoimun yang paling sering mungkin ditemukan oleh teman sejawat. Di sini lupus yang paling sering kita temukan ya, cukup sering. Ini terapinya dibagi berdasarkan bagaimana derajat berat dari keparahan penyakitnya. Di sini kita melihat baik yang ringan, sedang maupun berat. Di sini memang terapi awal yang direkomendasikan adalah pemberian steroid dengan dosis yang bervariasi ya, tergantung dari derajat penyakitnya. Kalau memang dia berat, kita bisa memberikan steroid dosis push dose namanya selama beberapa hari sehingga efek sampingnya tidak
terlalu besar yang kemudian dilanjutkan oleh steroid dosis yang lebih rendah. Di sini prednisolon dosis sekitar 0,75 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau misalnya manifestasinya ringan, kita bisa memulai dengan dosis steroid yang cukup rendah, jadi tidak perlu terlalu tinggi. Jadi misalnya hanya keterlibatannya hanya ke kulit atau ke sendi yang ringan, itu tidak selalu kita harus berikan steroid yang dosis terlalu tinggi, karena kita tahu efek samping steroid itu cukup berat ya kalau dalam waktu yang lama. Jadi kita bisa mulai dengan dosis steroid di sini prednisolon kurang dari 20 mg per hari selama 1 minggu atau 2 minggu yang bisa kemudian kita turunkan secara bertahap. Tapi seringkali bisa juga pada kondisi tertentu yang ringan tidak harus selalu kita memberikan steroid. Bisa juga kita memilih pilihan lain seperti hidroksikloroquine. Jadi semua kita bisa sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi tidak selalu harus dimulai dengan steroid dan juga tidak selalu harus dengan steroid dosis tinggi. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana derajat berat pasiennya. Tentu saja kalau sudah melibatkan organ yang vital seperti terkena ke saraf, misalnya ada mielitis transversa atau ada optik neuritis atau ada trombositopeni yang sangat rendah, itu kita bisa berikan steroid dosis tinggi dulu, yang kemudian kita switch ke oral. Ini demikian juga ada ini rekomendasi lain yang mungkin lebih agak mempermudah untuk memahami. Jadi kalau pada lupus pada dasarnya tadi steroid bisa digunakan baik pada ringan, sedang atau berat, baik yang intravena kalau yang pada berat atau sedang yang kemudian bisa di-switch ke oral. Kalau yang ringan bisa oral. Dan kalau untuk hidroksikloroquine kita melihat di sini baik yang pada ringan, sedang maupun berat semuanya diindikasikan, direkomendasikan untuk diberikan hidroksikloroquine pada pasien dengan lupus. Nanti kita lihat kenapa ternyata hidroksikloroquine ini memiliki peran yang penting pada penata laksanaan pasien dengan lupus. Nah, ini sekedar mereview bagaimana kerja dari kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu merupakan hormon tergolong hormon steroid yang dia nanti berikatan dengan reseptornya. Nah, ternyata reseptornya itu tidak hanya di dalam sel, tapi juga ada yang berada di membran sel. Nah, sehingga dikenal ada yang namanya efek genomik dan efek non-genomik dari steroid. Kalau efek genomik dari steroid, dia membutuhkan waktu, karena dia harus mempengaruhi bagaimana sel itu nantinya mengekspresikan protein melalui gen. Tapi ada efek non-genomik yang bisa bekerja secara cepat, sehingga kita bisa mendapatkan efek steroid itu dalam jangka waktu beberapa menit. Misalnya dikatakan kurang dari 10 menit kita bisa mendapatkan efek dari kerja steroid yang sifatnya non-genomik. Jadi dia bekerja di reseptornya di membran sel tanpa harus mempengaruhi ekspresi dari protein yang melalui gen. Nah, efek non-genomik ini nantinya bekerja tadi mempengaruhi bagaimana kanal elektrolit di sel, kemudian mempengaruhi transduksi sinyal di sel gitu yang akan nantinya mempengaruhi bagaimana juga respon imun itu bisa ditekan. Nah, ini kalau melalui tadi yang efek genomik dia membutuhkan waktu karena dia harus mempengaruhi bagaimana DNA atau gen kita diekspresikan. Jadi beberapa protein yang berperan sebagai antiinflamasi ditingkatkan sintesisnya, sementara yang bersifat inflamasi ditekan sintesisnya oleh steroid, glukokortikoid. Nah, kita kenal sebenarnya banyak sekali jenis ya kortikosteroid. Ada yang dikenal namanya dexamethasone yang ada dalam bentuk intravena atau tablet, kemudian ada metilprednisolon juga bentuk oral dan tablet, kemudian ada prednisolon atau prednison ini hanya dalam bentuk oral, terus kita juga ada kenal sekarang sediaan hidrokortison dalam bentuk intravena atau dalam bentuk tablet.
Nah, memang mereka memiliki struktur-struktur yang berbeda yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana kecepatan kerja dan juga efek yang berbeda dalam di antara jenis-jenis glukokortikoid ini. Nah, ini prednisolon dia merupakan bentuk aktif dari prednison, dan dia juga agak berbeda bentuknya dari metilprednisolon. Nantinya yang akan menyebabkan perbedaan dari efek antara metilprednisolon dengan prednisolon. Nah, ini jadi memang prednisolon itu merupakan bentuk aktif diubah dari prednison. Jadi prednison itu bentuk yang tidak aktif, dia tidak langsung berikatan dengan reseptor glukokortikoid. Kemudian nanti di hati akan diubah menjadi prednisolon. Nah, kemudian prednisolon itu bisa diubah lagi menjadi tidak aktif ke bentuk prednison oleh enzim tipe yang kedua. Nah, ini terdapat juga selain di ginjal, terdapat di plasenta. Jadi ini mengapa kalau diberikan pada ibu yang hamil, itu nantinya karena segi plasenta diubah menjadi tidak aktif sehingga tidak berdampak kurang baik kepada janin. Beda dengan dexamethasone yang tidak mengalami perubahan di plasenta ketika melewati plasenta, sehingga kalau pada kehamilan dexamethasone itu tidak diberikan kecuali memang digunakan untuk pematangan paru. Pada indikasi oleh dokter kebidanan kita tahu ada penggunaan dexamethasone untuk mematahkan paru pada janin. Ya, demikian pula kortison itu diubah menjadi kortisol dalam bentuk aktif. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, rekan dokter sekalian. Kita juga perlu tahu bagaimana dosis ekivalensi dari tiap jenis kortikosteroid ini. Kemudian bagaimana perbedaan efek antiinflamasi dan mineralokortikoid antara satu jenis steroid dengan steroid yang lain dan durasi kerjanya. Kita lihat memang kalau dexamethasone itu dia memiliki durasi kerja yang cukup lama. Jadi sehingga dia tidak terlalu direkomendasikan untuk diberikan secara kronik dalam jangka waktu yang lama. Kita seringkali menggunakan dexamethasone hanya dalam waktu singkat, dan kalau kita mau menggunakan nantinya untuk kronik, kita lebih baik switch ke kortikosteroid yang kerjanya lebih sedang atau kerja pendek. Nah, kemudian dari segi efek antiinflamasi dan mineralokortikoid kita juga perlu memahami, karena kalau antiinflamasi tujuannya adalah tadi untuk menekan inflamasi, sementara mineralokortikoid ada efek dia bisa misalnya retensi cairan dan juga perubahan ke elektrolit. Nah, kita lihat ada kalau ingin meniru steroid fisiologis yang ada di dalam tubuh kita, sebenarnya seperti hidrokortison ini memiliki efek antiinflamasi dan mineralokortikoid yang sama ya. Nah, sedangkan kalau dexamethasone di sini dia tidak memiliki efek mineralokortikoid sama sekali. Nah, tapi biasanya kalau pada pasien-pasien, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau pada pasien yang kita kira-kira membutuhkan steroid yang bisa menyerupai bagaimana steroid tubuh yang fisiologis, misalnya pada pasien-pasien yang ada insufisiensi adrenal, itu lebih diutamakan yang memiliki juga efek mineralokortikoid gitu ya, seperti sini hidrokortison atau prednison atau prednisolon yang lebih lebih dekat efek mineralokortikoidnya. Tapi secara general ya kita lihat di sini yang kebutuhan antiinflamasinya. Kalau hidrokortison dia tidak terlalu tinggi antiinflamasinya, beda dengan prednison, prednisolon atau metilprednisolon. Nah, ekivalen dos ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan antara dosis metilprednisolon. Kalau kita mau ubah ke prednison atau prednisolon, itu bisa kita pahami. Nah, ini ada kriteria mana yang kita katakan dosis rendah, sedang, tinggi. Pulse dose itu kalau sudah lebih atau sama dengan 250 mg setara prednison. Biasanya digunakan selama 3 hari. Nah, di satu sisi memang kita itu seperti obat dewa ya, steroid ya, jadi bisa antiinflamasi, kemudian digunakan juga pada
pasien dengan alergi. Nah, itu juga bisa untuk menurunkan permeabilitas vaskular. Tapi di sisi lain juga ada efek samping yang harus kita perhatikan dalam pemberian jangka panjang. Jadi satu sisi kita harus memonitor efek samping apa yang bisa terjadi. Baik itu resiko infeksi, kemudian yang juga sering terjadi pada pasien-pasien autoimun yang mendapatkan steroid jangka panjang itu seperti miopati, kemudian avaskular nekrosis, jadi ada keluhan nyeri di daerah panggul, kemudian beberapa juga ada keluhan neuropsikiatri, misalnya depresi, kita harus atau psikotik, kita harus hati-hati, belum tentu karena autoimun ya, bisa juga karena kortikosteroid yang kita berikan. Kemudian efek ke metabolisme, efek ke kulit yang sering menjadi concern dari perempuan yang memang banyak menderita autoimun, dan juga yang harus perhatikan seperti katarak atau glaukoma, ini bisa beresiko. Dan jangan lupa juga seperti perdarahan saluran cerna bisa meningkat resikonya. Nah, yang jadi harus kita perhatikan, jangan sampai kita harus melihat kapan kita harus menurunkan dosis steroid. Jangan sampai pasien berbulan-bulan dengan dosis tinggi, kita tidak turunkan, sementara sudah muncul berbagai efek samping yang ternyata merugikan pasien. Nah, baiklah, berikutnya ke hidroksikloroquine. Jadi salah satu cara untuk meminimalkan efek samping kortikosteroid adalah dengan steroid sparing agent. Nah, salah satunya adalah yang juga digunakan adalah hidroksikloroquine. Nah, kenapa jadi banyak penggunaannya akhir-akhir ini hidroksikloroquine? Jadi memang satu sisi cost efektifnya cukup baik ya. Jadi efektif dan harapannya memang harganya tidak terlalu mahal dan juga keamanannya cukup baik. Kita tidak terlalu banyak pemantauan yang dilakukan. Nah, yang sudah memang rekomendasinya established itu terutama untuk lupus, Sjogren syndrome. Jadi Sjogren syndrome merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan kekeringan ya, baik kekeringan di air mata, air liur atau di kulit gitu ya, terutama keluhannya seperti itu, dan juga pada rheumatoid arthritis. Ini beberapa indikasi yang sudah menggunakan dari hidroksikloroquine. Jadi beberapa selain kloroquine atau hidroksikloroquine. Nah, selain itu ada berbagai kondisi autoimun yang bisa menggunakan hidroksikloroquine. Umumnya dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 400 mg per hari. Kalau kita lihat berbagai rekomendasi, rata-rata menetapkan maksimal tidak lebih dari 400 mg per hari. Dan dikatakan kalau dengan kilogram berat badan mungkin sekitar 5 sampai 6,5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi ada dosis ini untuk menghindarkan resiko efek samping yang tidak diinginkan. Ini kembali yang rekomendasi tadi ada hidroksikloroquine untuk lupus baik di yang ringan, sedang, atau berat, semuanya direkomendasikan hidroksikloroquine dan dosisnya tidak lebih dari 6,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ini juga sama, mild, moderate, severe, kita lihat ada hidroksikloroquine yang menjadi pilihan untuk dikombinasikan dengan terapi lain. Nah, bagaimana cara kerja hidroksikloroquine yang tadinya hanya obat malaria, tapi ternyata bisa juga bermanfaat untuk penyakit autoimun. Nah, jadi hidroksikloroquine itu dia bersifat basa sebenarnya. Jadi dia meningkatkan pH, kemudian dia bekerja di sini meningkatkan pH di sel imun sehingga menghambat kerja dari endosom atau lisosom di dalam sel imun sehingga menekan respon inflamasi. Nah, selain itu dia juga menghambat berikatannya di sini misalnya DNA, double stranded DNA dengan toll-like reseptor yang ada di sel sehingga aktivasi dari sel imun itu juga terhambat. Jadi kan kita tahu pada autoimun atau lupus, toll-like reseptor atau reseptor di sel imun kita teraktivasi oleh materi-materi genetik dari tubuh kita sendiri. Nah, karena teraktivasi terus-menerus itu kemudian terjadi autoimun. Dan ini kemudian dihambat kerjanya oleh hidroksikloroquine. Nah, kemudian juga dia menghambat persinyalan di dalam sel, di sini kalsium di dalam sel, sehingga tadi sel B dan sel T juga terhambat kerjanya. Jadi dia bisa bekerja di sel imun yang sifatnya non-spesifik, juga sel imun yang sifatnya spesifik.
Nah, juga yang menarik, hidroksikloroquine itu juga bisa bersifat untuk menghambat agregasi dari trombosit, kemudian aktivasi dari trombosit, di sini melalui penghambatan dari antibodi anti-fosfolipid. Bisa ditemukan juga pada kondisi autoimun. Sehingga harapannya bisa bersifat antitrombosis dan menurunkan resiko kardiovaskular yang terjadi peningkatan pada pasien-pasien autoimun kita, terutama pasien lupus. Nah, memblok pensinyalan. Nah, di sini dikatakan memang ternyata pasien-pasien yang lupus yang mendapatkan hidroksikloroquine, kalau dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan hidroksikloroquine, ternyata resiko untuk kejadian kardiovaskularnya menurun, gitu ya, dari aspek terutama di sini walaupun sudah di-adjust dengan faktor yang lain yang mempengaruhi resiko kardiovaskular seperti usia, jenis kelamin, atau obat-obatan lain. Nah, di sini terutama untuk resiko untuk infark miokard, kemudian major adverse cardiovascular event. Nah, cuman memang kita harus memperhatikan semua obat pasti ada resiko efek samping yang harus diperhatikan. Itulah juga mengapa tadi ada dosis maksimal yang rekomendasikan pada pemberian hidroksikloroquine. Nah, yang paling sering adalah retinopati. Itu makanya kita baiknya men-screening pasien baseline sebelum pemberian hidroksikloroquine. Kita bisa konsulkan dengan teman sejawat mata untuk melihat apakah ada kontraindikasi. Dan setelah itu efek samping. Yang juga seringkali tidak diperhatikan adalah seperti miopati, kemudian baik itu kardiak maupun miotoxicity, kemudian bisa ada keluhan pencernaan, dan ada keluhan di kulit. Nah, yang harus diperhatikan juga ada obat-obat yang bisa berinteraksi. Jadi makanya memang pada era COVID ini, pada awal-awal sempat direkomendasikan untuk pemberian hidroksikloroquine, tapi kemudian sempat akhirnya tidak lagi menjadi rekomendasi secara rutin untuk diberikan pada pasien dengan COVID-19. Di sini karena memang ada beberapa obat yang digunakan juga pada COVID yang harus diperhatikan karena bisa berinteraksi dengan hidroksikloroquine yang bisa meningkatkan resiko adanya gangguan jantung, jadi peningkatan QT interval. Seperti azitromisin yang kita tahu sering digunakan juga pada kasus-kasus COVID-19. Di sini kalau dibandingkan antara kloroquine dan hidroksikloroquine, kita bisa melihat bahwa efek sampingnya jauh lebih sedikit pada hidroksikloroquine ya, baik dari efek samping di mata, kemudian kelainan kulit, dan juga miopati itu lebih kecil pada yang diberikan hidroksikloroquine dibandingkan yang kloroquine. Dan kenapa memang dikatakan penting perannya, karena dilihat pada pasien lupus yang mendapatkan hidroksikloroquine, ternyata kalau konsentrasinya rendah itu berhubungan dengan resiko flare atau eksaserbasi. Nah, ini kita bisa melihat hidroksikloroquine dan juga steroid, dalam hal ini prednisolon, bisa diberikan pada kehamilan. Untuk metilprednisolon juga bisa digunakan, yang tidak bisa adalah dexamethasone ya. Untuk obat-obatan lain seperti methotrexate, mycophenolate, atau cyclophosphamide kita tahu tidak boleh pada kehamilan. Kemudian ini berhubungan dengan bioekivalensi, jadi kita tahu bahwa obat itu kan ada obat yang original ya, ada yang awalnya itu seperti kalau hidroksikloroquine ini adalah plaquenil ya, yang awal itu yang memang awal ada hidroksikloroquine. Nah, kemudian memang kan obat ini susah availabilitasnya di negara kita terutama. Nah, kemudian dibuat juga adalah dengan produk yang berbeda hidroksikloroquine-nya. Nah, ini penting buat kita mengetahui bioekivalensi dari suatu produk copy drugs dibandingkan dengan obat yang awalnya originatornya. Karena terutama obat-obatan yang memang tadi efek terapinya sempit, kita tahu tadi ada efek samping, kemudian juga tadi dosis yang pas itu penting untuk mencegah eksaserbasi. Jadi nggak hanya sekedar minum obat, tapi kita
kita bisa mengetahui bahwa obat itu bisa mencapai kadar yang cukup di dalam darah untuk menekan responnya. Nah, itu dilakukan dengan uji bioequivalensi. Jadi mengetahui bahwa kopi drug-nya itu safety dan quality-nya itu dan efikasinya sesuai standar. Nah, tadi terutama pada obat-obatan yang memang ada resiko efek samping dan kemudian membutuhkan dosis yang tertentu. Nah, contohnya memang kalau hidroksikloroquine ini yang digunakan oleh yang sponsor kita ini dari Farneltic, memang yang sudah memiliki uji bioequivalensi yang memang ternyata bisa sebanding dengan Plaquenil yang merupakan originatornya ya. Oke, mungkin tadi sekilas karena Dr. Erwanto sempat menyinggung masalah COVID, Dok. Jadi sebenarnya memang kita cukup, karena COVID ini sudah makin banyak, ya kita menemukan seringkali di lapangan pasien-pasien autoimun kita ternyata terinfeksi dengan COVID juga. Nah, kira-kira bagaimana yang bisa kita lakukan agar bisa menata laksana dengan baik. Yang pertama jelas kita harus memastikan pasien-pasien kita tetap terkontrol aktivitas penyakitnya. Jadi jangan sampai karena takut berobat ke rumah sakit atau takut minum obat karena takut akan lebih parah, malah justru disease activity-nya tidak terkontrol yang malah menyebabkan itu dia lebih beresiko mengalami hospitalisasi, akhirnya malah bisa ketularan COVID dari rumah sakit misalnya. Nah, terus juga selalu protokol kesehatan kita selalu edukasi lebih baik dengan pasien-pasien kita yang berisiko agar tidak kemudian terkena infeksi. Nah, tetap kita bisa meneruskan obat-obat yang kita berikan, imunosupresannya. Kita harus bisa membalans antara memang resiko nantinya dia bisa lebih mengalami infeksi, tapi resiko untuk kekambuhan juga bisa terjadi kalau kita terlalu takut memberikan obat imunosupresan. Yang penting kita harus menilai pasien secara komprehensif, semua nilai-nilai pasien juga, kondisi sosial, kemudian bagaimana pembiayaan dari pasien. Nah, pada prinsipnya pasien tetap bisa meneruskan dosis obat yang dia konsumsinya atau jenis obatnya, tapi sebisa mungkin kita bisa menurunkan dosis secara bertahap sampai dosis kortikosteroid misalnya serendah mungkin, tapi dengan menyesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Jadi di satu sisi jangan juga kita cepat menurunkan, tapi juga jangan mempertahankan pasien dalam jangka waktu lama dengan dosis yang terlalu tinggi. Nah, kalau untuk obat biologis, kalau memang pasien kira-kira bisa dipending saat ini, lebih baik dipending dulu, tapi kalau memang sebelumnya sudah menggunakan biological agent bisa diteruskan. Nah, ini juga kita tahu beberapa obat yang digunakan pada penyakit autoimun digunakan juga pada COVID seperti kortikosteroid, kemudian hidroksikloroquine meskipun kontroversi, tapi sekarang masih coba dikumpulkan data-datanya. Jadi saat ini memang belum digunakan rekomendasi secara rutin untuk COVID, tapi pasien yang autoimun yang sudah dalam terapi hidroksikloroquine atau steroid tetap boleh diteruskan. Jadi tidak bukan berarti malah harus dihentikan karena COVID ini. Bahkan kalau di lapangan, kalau kita menemukan pasien-pasien kita yang autoimun kemudian menderita COVID, kalau untuk imunosupresan lain biasanya kita hentikan, tapi kalau pasiennya itu mendapatkan hidroksikloroquine atau steroid dosis rendah, biasanya masih tetap bisa kita teruskan, karena kita melihat dari terapi-terapi yang potensi pada COVID ini, ada hidroksikloroquine dan kortikosteroid yang juga masih diteliti dan dikumpulkan data-datanya untuk efektivitas di COVID. Mungkin terima kasih Dok, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alvina yang telah menyampaikan presentasinya dengan waktu yang cukup dan cukup jelas sekali bagaimana peranan hidroksikloroquine dan prednison, dalam hal ini prednisolon, dalam kasus-kasus autoimun. Sejak sekalian kita sampailah pada sesi diskusi tanya jawab. Saya kira kita masih punya cukup waktu. Yang pertama ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Widya. Ada pertanyaan dari Dr. Diah Ririn Suandar ini, ya. Dia menanyakan
bagaimana memberikan informed consent pada pasangan atau keluarga pasien dengan HIV atau penyakit menular lainnya, dalam hal ini mungkin maksudnya COVID, tapi tanpa sepengetahuan dari pasien sendiri. Apakah memang itu diperbolehkan? Itu kemudian pertanyaan sebenarnya berlangsung aja, Dok. Kalau diberikan dari aspek legal, apakah harus menggunakan nama institusi, misalnya rumah sakit, Pemda atau yang lain, atau nama pribadi dokter? Prosedurnya yang digunakan, yang harus dipenuhi apa, sehingga dokter bisa tidak terjerat dari aspek hukum. Mungkin itu dulu, Dokter Widya, silakan. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Perlu dipahami dulu bahwa tidak semua penyakit menular itu adalah wabah, gitu ya. Jadi seperti HIV ini mungkin tidak termasuk ke dalam wabah, tidak pernah kita dengar juga wabah HIV, gitu kan. Nah, jadi tidak masuk ke dalam Undang-Undang RI nomor 484 tentang wabah penyakit menular beserta penanggulangannya. Nah, untuk HIV sendiri berlaku rahasia kedokteran yang seperti pada umumnya, hanya boleh dibuka untuk 4 keadaan. Nah, memang untuk pasangan ini, untuk HIV kan sebaiknya diberitahu, gitu ya. Tapi itu tetap memegang undang-undang praktik kedokteran, rahasia kedokteran. Jadi kita konseling lah kepada si suami atau si istri supaya mengizinkan. Nah, karena ini kan yang nggak mungkin tidak berhubungan gitu suami istri seperti itu ya. Jadi konseling lebih tepat untuk kita mendapat izin untuk menjelaskan. Kalau saya kadang-kadang pasien mau jelaskan atau saya yang menyampaikan gitu. Tapi tetap izin karena ini tidak termasuk HIV, nggak masuk dalam undang-undang, dan di pasal 3 Undang-Undang Wabah itu kan Menteri harus menentukan penyakit-penyakit mana yang masuk ke dalam golongan wabah. Gitu. Pertanyaan dilanjutkan tadi siapa gitu ya? Untuk membuka Ya, statusnya, institusi atau aspek legal bagaimana prosedurnya, Dok? Apakah harus pakai nama institusi atau boleh nggak dari misalnya praktek pribadi gitu, Dok? Jadi ini siapa dulu yang meminta? Gitu. Membuka rahasia kedokteran itu harus ada dulu siapa yang meminta. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung membuka. Gitu. Dan kalaupun yang meminta adalah aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, itu yang berwenang memberikan penjelasan adalah DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Apabila pasien itu dikelola oleh tim untuk menanggulangi pasien COVID kan biasanya melibatkan tim. Ada ketua timnya. Ketua tim lah yang wajib atau berwenang memberikan keterangan. Ayat selanjutnya, apabila tidak ada ketua tim, salah satu anggota tim. Bila tidak ada semua, DPJP tidak ada, ketua tim tidak ada, itu kepala rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Itu diatur di dalam Permenkes tentang rahasia kedokteran seperti itu. Terima kasih, Dok. Jadi tetap harus ada suatu permintaan ya, Dok, untuk betul, Dok. Harus ada permintaan, nggak bisa kita ujuk-ujuk. Gitu, Dok. Bagaimana kalau misalnya, Dok, dalam suatu kegiatan kita selaku klinisi, kita harus menentukan pasien ini adalah terdiagnosa COVID. Ini kan harus kita buka diagnosanya karena pasien misalnya diantar oleh tetangga dan lain sebagainya. Dan pasien harus masuk ke ruang isolasi yang tidak bisa ditunggu oleh keluarga yang lainnya. Nah, ini bagaimana, Dok? Apakah harus ada prosedur yang harus dipenuhi dulu, misalnya yang lainnya harus keluar, atau memang dalam kondisi pandemi wabah begini ya kita boleh aja bicara seperti biasa begitu, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi kita tidak bisa mengumbar rahasia kedokteran itu kepada siapapun. Dalam undang-undang yang tadi saya sampaikan juga itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ya mungkin institusi yang terkait dengan penanggulangan wabah, seperti ya kita sudah punya struktur atau sistem informasi itu
bisa diberikan. Jadi tidak bisa semua orang mendapatkan informasi atau publik tidak bisa. Kita tidak boleh membuka rahasia kedokteran itu kepada publik. Kita membuka rahasia kedokteran COVID ya. COVID ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sistem informasinya kita berikan. Kalau kita mau periksa PCR kan kita diminta KTP, diminta KK, itu diberikan. Dan itu ada identitas di situ. Jadi publik tidak berhak untuk meminta hasil. Mungkin akhir-akhir ini ada yang menteri dikatakan seorang menteri berbohong, tidak merahasiakan sakitnya pada publik. Memang tidak perlu publik itu tahu, hanya beberapa pihak yang berwenang atau yang terlibat di dalam penanggulangan itu, kecuali yang bersangkutan mengumumkan, mengizinkan, seperti misalnya Pak Menhub mengizinkan, keluarganya mengizinkan, ya, itu baru di ini. Apabila itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat, boleh dok. Jadi misalnya COVID, keluarganya tentu kan kita tracing. Nah, keluarganya pun kita akan mintakan karena suaminya positif, tentunya tidak akan ada keberatan gitu. Tapi jangan ke publik. Demikian dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Widya. Saya kira ini masih cukup jelas dan untuk diagnosis kita tetap rahasiakan ya dok, walaupun pandemi hanya oleh pasien yang bersangkutan sendiri yang terutama yang boleh tahu dan atas seizin pasiennya ya kita baru boleh buka. Benar dok, ya dok. Ya. Terima kasih dok. Masih ada pertanyaan dari Dr. Ahani. Nah, ini kayaknya orang dekat juga nih dengan Dr. Alvina. Dia menanyakan, bolehkah menjelaskan penyebab kematian penderita COVID-19 yang belum confirm positif kepada keluarga pasien? Ini kita juga sering baca bahwa sering terjadi peristiwa-peristiwa sampai berujung pada kekerasan, ya, keluarga tidak percaya dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Dokter Widya? Jadi menjelaskan penyebab kematian, tapi belum confirm, tapi dokter kan sudah mempunyai data-data mungkin. Silakan Dokter Widya. Betul dokter. Jadi juga sama, ini hanya bisa untuk keluarga terdekat ya, hanya untuk keluarga terdekat dan kita sampaikan ya seadil-adilnya atau sejujur-jujurnya sudah sampai mana kita penegakan diagnosisnya. Jadi misalnya belum confirm tapi kita sudah melakukan pemeriksaan, ya baru sampai situ kita lakukan. Pasiennya sudah keburu meninggal seperti itu, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan ya di masyarakat ataupun di keluarga gitu. Dan tentunya kita akan sampaikan juga prosedur apa yang wajib dilakukan oleh rumah sakit apabila ini kasus terduga. Kalau kasus terduga, kalau saya tidak salah, mungkin diperlakukan sama ya dok ya, diperlakukan sama seperti COVID. Ya, kita sampaikan kepada keluarganya, kita akan perlakukan seperti itu untuk pemakaman dan lain-lain. Ya, memang ini beberapa daerah ada jadi timbul kekerasan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan dengan jujur, dengan adil, dengan baik, baru sampai mana status kita ini menegakkan diagnosis, tapi pasien sudah keburu meninggal, dan apa peraturan pemerintah mengenai itu untuk kasus yang dicurigai tapi belum confirm, itu saya kira ada. Terima kasih dok. Terima kasih. Saya kira cukup jelas Dr. Widya. Jadi harus dipenuhi prosedur dulu sebelum mendiagnosis, nanti menyampaikan dengan jujur tahapan mana diagnosis ini, apakah belum positif menunggu hasil atau memang masih negatif tapi data lain sudah mendukung ke sana. Saya kira begitu ya Dr. Widya ya. Betul dok. Ya. Kita berlanjut ke Dr. Alvina. Ada satu pertanyaan ini juga, saya kira sejawat kita juga sering bingung ya, pilihan kortikosteroid ini Dr. Alvina. Ada pertanyaan dari Dr. Reza Nandika, mau menanyakan bagaimana dengan obat triamcinolon. Ini sebenarnya termasuk golongan yang mana, dan bagaimana kita mungkin sekaligus
menentukan pilihan-pilihan steroid yang kita gunakan. Tadi disampaikan dexamethasone dengan metil untuk kehamilan, lihat indikasinya dulu. Nah, bagaimana dengan steroid yang lain? Silakan, Dr. Alvina. Ya, terima kasih, Dok. Pertama, kalau triamcinolone dia termasuk yang intermediate juga ya, Dok ya. Tadi yang sama kayak metilprednisolone, prednison atau prednisolone. Dosis ekivalennya juga mirip sama metilprednisolone ya. Jadi 4 mg metilprednisolone, 4 mg triamcinolone sama ekivalensinya. Nah, kalau pemilihan itu kita sebenarnya sesuaikan dengan juga kebutuhan. Jadi keparahan terapinya, keparahan kondisi autoimunnya bagaimana. Jadi misalnya kalau pasien yang tadi berat, kan tentu dia perlu dosis besar dan dalam bentuk intravena misalnya. Nah, yang kita tahu sediaannya itu kalau intravena ada metilprednisolone dan dexamethasone ya. Tapi kalau dexamethasone itu tadi yang saya sampaikan dia kurang bisa digunakan untuk jangka panjang juga. Nah, tapi beberapa kondisi ada yang memang indikasinya lebih rekomendasinya untuk diberikan dexamethasone seperti ITP yang berat, ya, yang trombositopeni berat itu salah satunya pilihannya sebenarnya dexamethasone bukan metilprednisolone IV gitu ya aja. Nah, kemudian ketika kita switch ke oral, nah itu kita bisa sesuaikan dengan preferensi juga kadang-kadang kondisi pasien. Kalau misalnya metilprednisolone ada yang dia kan sediaan mungkin yang dosisnya lebih tinggi ya, 16 mg. Itu kan mungkin dari segi jumlah obat, kalau masih dosis tinggi kita bisa pakai sediaan yang memang ada yang dosisnya lebih tinggi. Tapi ketika pasien itu hanya membutuhkan dari awal misalnya dosis yang kecil atau pasien itu sudah maintenance dengan dosis yang kecil, rumatan kita bisa gunakan dalam tadi prednisolone atau prednison yang memang dosisnya itu ada yang 5 mg ya, tapi dia tidak ada yang lebih dari itu dosisnya. Nah, terus juga pada kondisi misalnya yang sudah muncul adrenal insufisiensi, jadi sudah ada mulai gejala-gejala adrenal insufisiensi, kita bisa memilih yang memang efek mineral kortikoidnya itu lebih besar, yang mendekati hidrokortison. Jadi kan sebenarnya memang pilihannya hidrokortison, cuman sediaannya tidak banyak ya yang bisa available. Nah, itu alternatifnya kita bisa pakai prednison atau prednisolone. Seperti itu. Dan kemudian kalau antara prednison dan prednisolone, bedanya kalau prednisolone itu sudah dalam bentuk aktif, jadi dia tidak mengalami metabolisme lagi di hati. Jadi lebih prefer untuk yang gangguan hati, jadi yang sudah bentuk aktifnya ya, prednisolone seperti itu, Dok. Kemudian seperti itu sih pilihannya. Kalau itu, Dok. Kadang-kadang juga dari preferensi, kadang-kadang ada pasien yang mungkin ada efek samping yang lebih tinggi dengan steroid tertentu gitu. Jadi bisa kita switch ke yang lain. Jadi bisa berbeda. Jadi sediaan yang berbeda, kadang-kadang ada zat tambahannya, pewarna atau apa itu bisa juga membedakan efek samping yang bisa dialami oleh pasien gitu ya. Gitu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Alvina. Jadi saya kira pemilihan harus disesuaikan dengan kasusnya ya, saya kira ya. Dia perlu yang intermediate atau intravena atau yang long acting. Saya kira nanti pilihan pada sejawat sekalian di mana steroid yang digunakan. Kita sering juga melakukan suatu tindakan yang dinamakan tapering, khususnya pada kasus-kasus dengan autoimun. Ada pertanyaan dari Dr. Marlina Sri Rejeki yang menanyakan cut off-nya bagaimana untuk melakukan tapering. Mungkin ini juga sekaligus tadi ada pertanyaan dari teman kita Dr. Rusli, kalau ada Cushing syndrome bagaimana penanganannya dan apakah boleh diganti dengan hidroksikloroquine steroidnya. Silakan Dr. Alvina. Ya, Dok, terima kasih. Jadi yang kita harus tapering down itu kan kalau memang penggunaan steroid lebih dari 2 minggu ya, Dok ya. Kalau misalnya
kadang-kadang kasus-kasus yang alergi atau kasus yang ringan misalnya tanpa lebih dari 2 minggu itu sebenarnya tidak perlu tapering off. Tapi kalau penggunaan sudah lebih dari 2 minggu, kemudian memang harus digunakan secara kronik pada pasien-pasien autoimun seperti lupus, itu kan memang harus jangka panjang, itu kita harus tapering down. Nah, kecepatan tapering down-nya itu disesuaikan dengan juga dosis, ketinggian dosisnya, Dok. Jadi ketinggian dosis dan keparahan penyakitnya. Jadi misalnya kayak pada lupus nefritis atau pada autoimun hemolitik anemia, itu tentu harus dipertahankan dosis 1 mg per kilogram berat badan dalam waktu yang cukup lama, misalnya 4 minggu, baru paling cepat baru tapering down. Tapi kalau kenanya ke yang ringan di luar itu, biasanya dalam 2 minggu kita bisa mulai tapering down. Tapering down-nya juga kalau masih dosis tinggi biasanya kita lebih lambat, Dok. Jadi misalnya 10% per minggu dari dosis totalnya itu kita turunkan. Jadi misalnya 5 mg per minggu atau 10 mg per 2 minggu itu kalau masih dosis tinggi. Tapi kalau dosisnya sudah rendah di bawah 20 mg per hari, itu kita lebih perlahan nuruninnya, bisa sebulan baru kita turunkan dosisnya. Jadi pasien juga kontrolnya lebih lama bisa gitu. Jadi tergantung dosisnya. Nah, kalau sudah, nah harapannya kita supaya tidak terjadi Cushing atau efek samping yang lain, jadi kita memang harus tadi bisa tapering down, dan untuk bisa tapering down kita biasanya memang memberikan juga steroid sparing agent. Salah satunya yang memang hidroksikloroquine kalau memang kelainannya ringan. Tapi kalau pada kondisi yang nefritis lupus misalnya, atau neuropsikiatri lupus, atau vaskulitis, seringkali nggak bisa hanya hidroksikloroquine, kita harus berikan juga imunosupresan lain, apakah mycophenolate atau azathioprine. Harapannya kita bisa menurunkan steroid itu. Dan itu nantinya bisa disesuaikan dengan keberadaan obat tersebut ya di rumah sakit teman sejawat semua. Gitu, Dok. Nah, kalau sudah terjadi Cushing ya target kita bisa turunkan steroid seminimal mungkin, serendah mungkin. Setidaknya misalnya bisa sampai 5 sampai 10 mg per hari. Nah, harapannya memang kalau tergantung apakah ada insuf adrenal atau tidak. Kalau sudah mulai ada insuf adrenal, kita nggak bisa benar-benar stop. Jadi seringkali minimal harus karena kan fisiologis itu sekitar 5 sampai 10 mg per hari ya, Dok ya. Sehingga kita harus pertahankan di dosis segitu sampai nanti akhirnya sudah bisa kita stop secara perlahan, bertahap, sambil kita monitor gejala insufisiensi adrenal. Nah, biasanya tadi yang saya katakan, kalau sudah ada mulai gejala insufisiensi adrenal, yang lebih bagus pilihannya ya yang tadi golongan hidrokortison atau prednisolon atau prednison yang lebih memiliki efek mineralokortikoid. Ya, terima kasih Dr. Alvina. Jadi saya kira kita pakai batasan kalau lebih dari 2 minggu, kita harus pikirkan untuk tapering ya, tidak boleh langsung stop ya Dr. Alvina ya. Gitu Dr. Alvina. Ya. Ya. Saya kira itu jawabannya sudah cukup jelas. Kemudian ada satu pertanyaan lagi ini dari Dr. Diah Ririn yang menanyakan bagaimana dengan pasien dengan kasus alergi kronik yang sering eksaserbasi, mungkin urtikaria atau apa. Bisakah hanya minum metilprednisolon sewaktu-waktu kalau perlu saja, atau kalau waktunya panjang berapa hari? Ya, ini nanti cut off dipertanyakan lagi, tapering tadi juga ditanyakan. Nah, apa boleh nih metilprednison sudah stop, diminum lagi, atau sedang diturunkan, ketika dia turun, kemudian kambuh lagi, kita naikkan lagi dosisnya jadi 1 mili per kilogram berat badan. Bagaimana Dr. Alvina? Mohon jawabannya. Suaranya nggak ada. Iya Dok, maaf. Ya, kita kan tahu kalau pada guideline memang seperti pada urtikaria kronik atau pada asma itu kan steroid hanya pada kondisi yang eksaserbasi ya Dok ya. Harapannya hanya digunakan dalam waktu singkat, jadi tidak dalam jangka waktu panjang.
Nah, kalau ternyata pasien itu jadi sering eksaserbasi, jadi butuh steroid, ya berarti kita harus mengevaluasi lagi tata laksana kita supaya menjaga pasien tidak eksaserbasi gitu. Apakah ada mungkin terapi yang bisa ditambahkan gitu. Jadi kalau memang urtikaria kronik harus diakses lagi apakah memang ada pencetus yang belum terketahui atau memang ternyata underlying-nya autoimun sehingga butuh imunosupresan. Atau kalau asma kita harus mungkin lebih review lagi, atau rinitis review pencetusnya sehingga mencegah terjadinya eksaserbasi gitu dok. Jadi harapannya ya tidak lebih dari 2 minggu kan tidak perlu tapering ya dok ya. Ya, terima kasih dok. Satu pertanyaan terakhir nih, panitia minta waktunya ditambah. Ada yang menanyakan kepada Dr. Alvina bagaimana penggunaan steroid bersamaan dengan imunomodulator. Dikatakan secara biologis bertolak belakang. Karena kita tahu imunomodulator saat ini begitu banyak ditawarkan, begitu banyak diinformasikan bermanfaat untuk berbagai macam kasus infeksi. Bagaimana Dr. Alvina, steroid bersamaan dengan imunomodulator? Mohon jawabannya. Imunomodulator maksudnya yang stimulan kali ya dok ya, karena kan ada imunomodulator mungkin ada yang sifatnya stimulasi, ada yang represi ya. Kalau yang sifatnya stimulasi ya itu sebenarnya kita harus ya itu ya dok, yang penting adalah tidak berlebihan ya. Jadi yang penting adalah monitoring dan juga tidak dalam jangka waktu lama ya. Jadi apa yang sifatnya imunostimulan pada orang-orang yang sudah cenderung imun atau yang sudah imunnya cenderung terstimulasi, ya lebih baik kita menggunakan suplemen yang sifatnya memang netral saja ya terhadap imunitas gitu. Apakah mungkin vitamin D yang sudah memang ini atau mineral lain yang penting untuk daya tahan tubuh selain vitamin D seperti vitamin atau zinc misalnya, atau vitamin C, vitamin E yang juga penting untuk daya tahan tubuh yang Ya, Dr. Alvina, ini kelihatannya udah mulai hujan di daerah saya, suaranya hilang timbul. Kita masih punya satu pertanyaan lagi nih, dari Dr. Giana Parjaman, menanyakan kepada Dr. Widya. Sering kita menuliskan diagnosa untuk keperluan asuransi, dok. Bagaimana dengan hal ini? Apakah perlu kita minta secara tertulis bahwa memang pasien tidak keberatan ditulis diagnosanya dan dibuka untuk kepentingan asuransi? Ini mohon tanggapan dari Dr. Widya. Ya, makasih dok. Memang sebaiknya begitu ya, ditanyakan kepada pasiennya untuk apakah diperbolehkan. Tapi biasanya justru yang meminta klaim itu kan justru pasien sebetulnya. Dan ada kolom diagnosis di situ. Jadi mungkin bisa dianggap itu persetujuan juga. Ya, saya rasa seperti itu dok. Karena ini yang mungkin ya, dok. Perlu juga itu si pasien yang untuk klaim dana biasanya. Dulu kita sering menghadapi bahwa pasien HIV dengan TB paru. Dia nggak mau dituliskan HIV-nya. Nah ini kan kadang-kadang menyulitkan posisi dokter, dok. Atau COVID atau dan lain sebagainya. Jangan nanti karena akan mendapat diskriminasi dari masyarakat. Apakah memang kita harus minta izin tertulis? Tidak bisa dok. Jadi kalau kita dimintakan diagnosis, kita harus tulis diagnosis apa adanya. Kita tidak bisa atau tidak boleh mengikuti keinginan pasien ya. Karena justru bisa jadi nanti kita yang mendapat tuntutan dari pihak asuransi. Jadi mungkin kita katakanlah dia baru ikut asuransi 6 bulan, padahal kita sudah tahu dia misalnya kena kanker 5 tahun. Dia pada saat mengisi klaim pertama tidak menyebutkan itu, gitu. Tapi data rekor di rumah sakit misalnya sudah ketahuan, kita juga tahu, nanti malah kita sendiri yang akan kena masalah. Jadi kita jangan jangan disetir atau mengikuti semua kemauan dari pasien. Kita sampaikan kalau ini ya konsekuensinya begini, gitu. Ya dok. Karena kadang-kadang tidak diklaim, tidak bisa dibayar dok kalau pasiennya dengan kasus-kasus tertentu, misalnya HIV,
tapi tidak bisa dibayar, Dok. Nah, ini problem kita mesti berdebat dengan pasiennya. Kita harus tetap sesuai pendirian kita, Dok. Ya, ya. Pertanyaan terakhir, Dokter Widya. Ini ada pertanyaan juga cukup menarik, saya lupa di mana, mengenai telemedicine. Bagaimana ya, Dokter Widya? Apakah kita di mana perlindungan seorang dokter terhadap telemedicine? Karena beberapa rumah sakit saya juga mendapatkan info untuk mereka-mereka yang kontrol pasca perawatan COVID, mereka dilakukan secara telemedicine. Bagaimana, Dokter Widya? Silakan. Nah, telemedicine tentunya disamakan dengan status hukumnya dengan rekam medis yang manual ya. Karena katakanlah bisa saja kita situasi COVID ini kan di atas 55 tahun disarankan tidak praktik di rumah sakit. Tapi seringkali kita juga masih menerima konsulan untuk itu. Nah, itu juga telemedicine. Dan dokter jaga akan menuliskan apa yang kita sarankan atau advice yang kita sarankan terhadap pasien-pasien yang dikonsulkan. Dan itu tertulis di dalam rekam medis, dan itu diperlakukan sama status hukumnya dengan status rekam medis yang manual kita sendiri yang menulis. Begitu, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter Widya. Jadi untuk telemedicine kita harus tetap menggunakan status yang tertulis supaya secara aspek legal dokternya terlindungi, begitu ya, Dokter Widya. Jadi dibaca ulang, ditulis ulang kan seperti itu, Dok. Ya, ya. Terima kasih. Sejauh sekalian dan narasumber, saya kira waktu kita sudah sesuai dengan tadi lebih 5 menit, sekarang kita 11.35, 11.37. Saya kira kita sudah sampai pada ujung acara webinar pada hari ini, dan saya tutup mungkin dengan beberapa kesimpulan bahwa pada aspek legal di era pandemi ini kita harus, pada seorang dokter harus tahu di mana batas-batas keamanan membuka diagnosis, dan sekali lagi atas seizin dari pasiennya data-data itu harus bisa disampaikan, apakah kepada lingkungan, RT, ataupun kepada siapa saja pengantar dan lain sebagainya, untuk melakukan misalnya tracing ataupun tindakan-tindakan medis berikutnya. Kemudian pada pembicara kedua kita dapat berbagai macam hal, antara lain kita melihat beberapa golongan steroid, ya kita akan memilih sesuai dengan kasus, dan kemudian kita harus tahu posologi dari obat itu, mana yang kerja pendek, mana yang kerja menengah dan kerja panjang, kemudian mana bentuk-bentuk yang bisa diberikan intravena, dan tentu saja tidak melupakan kemudahan akses obat tersebut di rumah sakit atau tempat kerja masing-masing. Kemudian hidroksikloroquine juga tetap merupakan satu obat pilihan terhadap kasus-kasus autoimun, walaupun kita tahu obat malaria ini harus hati-hati pemakaiannya, karena tadi seperti slide yang disampaikan, sisi lain efek sampingnya juga cukup banyak, ya. Tapi obat ini cukup baik sebagai sparing agent dari penggunaan methylprednisolone jangka panjang. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, pada peserta webinar pada hari ini, sejawat-sejawat sekalian, para senior dan para sejawat yang aktif sebagai klinisi, dan sampai jumpa pada pertemuan webinar dari PAPDI Cabang Bogor pada periode berikutnya. Terima kasih, saya tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.
Ini untuk nggak kejepit. Selinnya kejepit takutnya. Bastian keluar terus ya. Oh, temu mama terus cepat keluar pagi sore sih. Papanya gitu nih. Papanya belum pasti. Cincin, cincin. Bapaknya cincin. Oh, dia lain melok Islam. Bulannya melok Islam. Anaknya dua ya, pasangannya. Iya, cowok cewek. Iya. Dua-duanya kayak bule ya. Bule karena emaknya bule. Iya, kalau bapaknya bule jelek. Iya.